Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinggi Nurani. Saya dari Prodi BGSD A121 dengan NPM 211446000028. Mata kuliah PPKN kelas 1. Saya di sini akan memaparkan materi tentang semangat Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober merupakan salah satu tonggak sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Keputusan Kongres Pemuda kedua di Batavia pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 menegaskan 3 cita-cita yang kemudian dirumuskan dalam bunyi Sumpah Pemuda. Bunyi Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda itu akan selalu berlaku untuk keutuhan bangsa. Meskipun diperingati setahun sekali, semangat Sumpah Pemuda bukan berarti hanya berlaku dalam sehari. Anda bisa memaknai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang pertama, mempelajari budaya yang ada di Indonesia. Poin pertama, Sumpah Pemuda berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Ini sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi, apapun suku agama dan budaya kamu dan orang-orang di sekitarmu, jangan sampai terpancing isu yang memecah belah hubungan baik kalian. Justru kamu bisa saling mempelajari budaya masing-masing dengan cara sering nongkrong bareng atau baca referensi. Kalau ada waktu, sempatkan main-main ke museum kebudayaan terdekat. Untuk makna yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Buat kamu yang lebih terbiasa berbahasa Indonesia, lanjutkan kebiasaan tersebut. Mengapa? Nggak ada salahnya memang mahir berbahasa asing yang akan berguna untuk masa depan. Bahkan, tanpa disadari, kamu sering menyelinapkan kosakata bahasa asing saat berkomunikasi. Jangan sampai kita justru menyepelekan bahasa sendiri, bahasa Indonesia. Menjelang Sumpah Pemuda, terapkan bahasa Indonesia seharian, sekaligus menambah kosakata bahasa Indonesia yang bisa dicari maknanya di KBBI. Presiden bahkan menerbitkan peraturan presiden atau Perpres nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Dalam Perpres itu, Presiden dan pejabat Republik Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia saat berpidato resmi di luar negeri. Makna yang ketiga, hormati perbedaan. Sumpah Pemuda mengajarkan anak muda untuk mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Oleh karena itu, Anda tidak boleh egois, apalagi mau menang sendiri. Contoh sederhananya, jikalau ada teman yang berbeda pendapat, harus Anda hargai.
Begitu pula ketika temanmu melakukan kesalahan, jangan buru-buru menyalahkan. Sebaiknya dibicarakan secara baik-baik tanpa ada kerusuhan dan keributan. Untuk makna yang keempat, berkontribusi memajukan bangsa. Selagi masih muda dan penuh kreativitas, kenapa nggak terus berbuat positif untuk bangsa kita sendiri? Padahal bisa dimulai dengan cara yang sederhana, semisal melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi, tidak menyebarkan hoaks, dan ikut kerja bakti demi lingkungan yang bersih dan rapi. Untuk makna yang selanjutnya, ukir prestasi dengan komitmen belajar penuh. Semangat dan bentuk keteladanan Sumpah Pemuda yang bisa dipelajari dan dipraktekkan oleh generasi muda sekarang tak lain adalah mengukir prestasi. Prestasi ini tidak hanya di bidang akademik saja, tetapi juga di bidang lain yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan membawa nama harum bangsa. Seperti di bidang bisnis, pengembangan masyarakat, dan banyak lagi prestasi lainnya. Untuk mencapai prestasi tersebut memang tidaklah mudah. Kamu perlu memiliki komitmen belajar penuh dan semangat sungguh-sungguh. Apalagi di era dengan kemajuan teknologi dan informasi. Ada banyak pilihan untuk belajar yang lebih baik. Nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, cinta bangsa dan tanah air. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah menggunakan produk dari dalam negeri atau dari Indonesia sendiri. Yang kedua, mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Yang selanjutnya, mengharumkan nama bangsa dengan prestasi yang diraih. Untuk yang keempat, melestarikan budaya bangsa sendiri. Untuk yang selanjutnya, menggunakan hak pilih dalam pemilu. Yang terakhir, bangga berbahasa Indonesia. Untuk nilai Sumpah Pemuda yang kedua adalah persatuan dan kesatuan. Contoh penerapan. Yang pertama, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Yang kedua, tidak membedakan suku, agama, ras, dan budaya. Yang ketiga, gotong royong saling membantu. Nilai Sumpah Pemuda yang ketiga yaitu rela berkorban. Contoh penerapan. Yang pertama, menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, membantu tetangga yang terkena musibah. Selanjutnya, menghargai pendapat orang lain. Dan terakhir, membantu teman yang sedang kesulitan. Jadi, kesimpulan dari makna Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, mempelajari budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, menghormati perbedaan. Yang keempat, berkontribusi memajukan bangsa Indonesia. Yang kelima, ukir prestasi dengan komitmen belajar penuh semangat. Untuk yang selanjutnya, nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari, antara lain, yang pertama, cinta bangsa dan tanah air. Yang kedua, persatuan dan kesatuan. Serta yang terakhir, rela berkorban. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.